Pasar Gembrong di Jakarta Timur diserbu masyarakat. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali. Hari Lebaran kedua, tempat-tempat pemakaman umum di Jakarta ramai didatangi warga yang berziarah. Kemacetan terjadi di depan TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara dan Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sementara di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, peziarah terus berdatangan hingga sore hari tadi. Ruas Jalan Raya Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan akses menuju TPU Semper dipadati kendaraan. Kemacetan terjadi hingga memasuki areal pemakaman. Selain banyaknya peziarah yang datang di hari kedua Lebaran, banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan untuk membeli bunga juga menjadi penyebab kemacetan. Meski menggunakan masker selama berada di area pemakaman, tidak ada satupun peziarah yang menjaga jarak. Jadi rutinitas dan tradisi yang sepertinya tidak bisa terhindarkan atau terelakkan untuk bisa dikunjungi gitu. Kondisi serupa juga terjadi di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Area pemakaman ramai peziarah yang datang untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Warga yang datang secara berombongan ini kebanyakan berasal dari wilayah ibu kota. Sementara itu, meski ada imbauan untuk tidak ziarah dan mendoakan di rumah, para peziarah tetap mendatangi TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di pintu gerbang utama di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, petugas memeriksa suhu tubuh para peziarah sebelum memasuki areal pemakaman. Di sisi lain, sebagian peziarah masuk melalui pintu gerbang kecil dan tanpa pemeriksaan suhu tubuh. Para peziarah ini tetap datang ke makam di Hari Raya Idul Fitri karena sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya di Jakarta, ratusan warga Bogor dan sekitarnya memadati pemakaman umum meski masih dalam masa PSBB. Banyak warga yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah dengan tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Di hari kedua Idul Fitri, ratusan masyarakat Bogor mendatangi tempat pemakaman umum untuk berziarah. Seperti di dua tempat pemakaman umum, di Taman Makam Pahlawan Bogor, serta Karadenan Cibinong Bogor, ratusan warga dari berbagai daerah, kota, dan kabupaten memadati tempat pemakaman umum untuk berziarah meski pemerintah kota dan kabupaten Bogor masih menerapkan PSBB. Banyak warga yang tidak menjaga jarak serta masih ada yang tidak menggunakan masker. Asrika, salah satu warga yang datang, mengaku tetap berziarah karena sudah menjadi tradisi. Namun ia tetap mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Lagi ziarah makam orang tua dan kakak. Merasa khawatir nggak sih di tengah pandemi? Enggak Pak, karena kita udah tradisi, udah turun-temurun, jadi nggak bisa dihilangkan. Kalau PSBB begini, kita tetap menjalankan ritual ini karena sudah turun-temurun. Sebenarnya pihak pengelola pemakaman umum milik pemerintah ini telah memasang spanduk himbauan dari MUI di depan gerbang TPU untuk tidak berziarah di tengah pandemi COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pasar Gembrong di Jakarta Timur diserbu masyarakat. Padahal penjual mainan tidak termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan, mereka bahkan menghiraukan physical distancing. Pada Lebaran hari kedua ini banyak masyarakat yang mencari mainan untuk buah hatinya. Hingga membuat jalan di sekitar Pasar Gembrong Jakarta Timur ini macet. Padahal dalam peraturan PSBB penjual mainan tidak termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan. Ini kenapa Ibu beli di hari kedua nih Ibu, Lebaran Ibu? Kan dapat THR. Oh dapat THR. Tapi Ibu nggak takut Bu? Ini kan berkerumun gini takut ada COVID-19 nggak Ibu? Kan Ibu bawa anak kecil atau bagaimana Ibu? Enggak lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, biar anak senang atau bagaimana nih Bu? Ya, kan setahun sekali. Setahun sekali Bu. Ini untuk penjualan mainan di Pasar Gembrong ini menurun apa naik Bang? Turun drastis. Berapa penurunannya Bang? 50% turun.
50% itu. Kalau untuk harga sendiri ada kenaikan nggak, Bang? Untuk harga masih standar. Masyarakat memburu mainan mulai dari mobil remote control, drone, boneka hingga pistol mainan. Pembelinya banyak yang berasal dari luar Jakarta karena mengetahui harganya yang bersaing dengan tempat lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Imbauan untuk tidak berkunjung ke tempat-tempat wisata juga tidak diindahkan oleh sebagian warga. Mereka tetap mendatangi tempat wisata di Anyer dan Carita, Pandeglang, Banten. Mereka pun berkerumun tanpa menggunakan masker dan mengabaikan batas jarak aman. Para wisatawan ini memanfaatkan lokasi wisata di Pantai Carita dan Anyer, Pandeglang, Banten yang tidak diawasi oleh petugas. Banyak di antaranya yang datang secara berombongan dengan keluarga dari kawasan Jakarta, Tangerang, dan Serang, Banten. Para pengunjung mengaku senang dapat berlibur ke pantai karena cuaca terik matahari diyakini dapat menyehatkan tubuh. Kawasan pantai juga memberi banyak pilihan kegiatan. Ya karena kan enak juga buat berjemur. Terus kan di sini juga kan buat tempat hiburan. Bisa juga buat renang kan, jadi olahraga gitu. Ini Mbak, kenapa nggak pakai masker? Ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah ya? Tetapi aktivitas wisata ini selain mengabaikan imbauan untuk tidak berkumpul, juga tidak mengindahkan aturan PSBB. Para pengunjung tidak menggunakan masker, dan mereka juga tidak menjaga jarak aman satu sama lain. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah desa di 6 kecamatan di Kabupaten Blitar secara serentak menerapkan PSBB berskala desa selama Lebaran. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kunjungan silaturahmi dari warga luar desa yang beresiko menularkan virus corona. Puluhan desa di 6 kecamatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menutup akses keluar masuk desa saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Akibatnya, tidak sedikit warga yang hendak berkunjung atau berlebaran ke rumah keluarganya harus putar balik karena tidak diperbolehkan melintas. Penutupan akses jalan menjadi kesepakatan seluruh warga di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kadebangan, Kabupaten Blitar. Penutupan bervariasi, mulai 2 hari hingga 1 minggu penuh. Pemerintah desa hanya membuka tutup satu akses masuk desa untuk kegiatan ekonomi warga atau petugas medis. Pertimbangannya apa? Dengan proses penutupan atau pembatasan jalan tersebut, maka akan meminimalisasikan pendatang baru dari luar daerah untuk bisa bersilaturahim yang kemungkinan bisa dinilai sebagai pembawa virus tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah persebaran virus corona atau COVID-19 selama Hari Raya Idul Fitri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ngamuk saat hendak mengunjungi kerabatnya di sebuah desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sang ibu jengkel karena jalan kampung ditutup warga yang mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat Lebaran. Inilah detik-detik saat seorang ibu mengamuk dan mendobrak penutup jalan di Desa Warugunung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ini rencananya akan berkunjung ke rumah kerabatnya untuk merayakan Lebaran. Namun ditolak oleh warga dan petugas Linmas yang berjaga. Selama 3 hari, pintu masuk Desa Warugunung ditutup karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang dibawa orang luar yang masuk desa termasuk sanak famili warga setempat. Penutupan jalan ini merupakan kesepakatan warga Warugunung untuk melarang siapapun untuk datang maupun keluar saat Lebaran. Mau berkunjung ke saudaranya di dalam, belum ada pemberitahuan, mungkin agak emosi, jadi nggak paham peraturan kampung. Tapi udah permasalahan sudah dimediasi? Untuk permasalahan sudah dimediasi antara pihak keluarga, dan itu pun sudah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Saat pandemi corona, pemerintah mengimbau warga untuk tidak bepergian dan merayakan Lebaran di rumah saja.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah nekat membongkar water barrier yang dipasang sebagai penyekat jalan. Saat ditangkap polisi, pria yang berprofesi sebagai tukang jahit ini juga menolak untuk memakai masker. Saya tidak pakai masker, pakai sampo. Saya pakai apa? Orang tidak pakai masker. Video seorang pria yang bernama Tukijo berusia 50 tahun ini viral di media sosial saat menolak memakai masker yang diberikan oleh polisi. Pria yang diduga depresi ini ditangkap polisi karena memindahkan barier. Peristiwa ini terjadi kemarin pada hari pertama Lebaran di Jalan Ahmad Yani, Wonosobo, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi sebagai tukang jahit ini beberapa kali membongkar water barrier yang digunakan untuk menyekat jalan, sehingga petugas harus kembali menatap pembatas tersebut. Menurut Kapolres Wonosobo AKBP Fangki Ani Sugiharto, meski ditangkap, pria ini tidak diproses secara hukum. Sebelumnya, pria ini juga setiap hari beraktivitas di pasar tanpa mengenakan masker. Untuk memberikan kesadaran, walaupun kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berat bagi masyarakat, namun demikian yang bersangkutan kemarin mulai sadar dan bisa menerapkan termasuk protokol kesehatan. Tukijo diketahui beralamat di Tawangsari, Wonosobo, Jawa Tengah. Ia diduga depresi karena omset menurun akibat penutupan jalan selama pandemi corona. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Aparat gabungan membubarkan warga yang menggelar hiburan musik dangdut di hari terakhir penerapan PSBB di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas memperingatkan warga tentang bahaya berkerumun saat pandemi corona. Di hari terakhir penerapan PSBB di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tugas gabungan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan membubarkan kerumunan warga yang menggelar hiburan musik dangdut. Warga diminta untuk pulang ke rumah masing-masing karena kegiatan berkerumun yang dilakukan dapat menyebarkan virus corona. Petugas juga memberikan teguran keras dan pengertian kepada pemilik rumah lantaran kota Palangkaraya masuk dalam zona merah corona. Mereka ini ya sedikit menghiburan lah di sekitar ini. Karena situasi seperti ini, karena PSBB masih berlaku, maka kita datang ke sini untuk memberhentikan kegiatan tersebut supaya masyarakat itu jangan kumpul-kumpul yang bisa menimbulkan penyebaran virus kan seperti itu. Habis Ramadan ini kan menyambut hari raya lah. Silaturahim sama-sama. Oh gitu. Bapak sudah tahu nggak kalau mengumpulkan massa itu tidak boleh, Pak? Ya ada juga yang bilang ini kan sudah habis masanya. Itu kan bilang mereka, buat mereka yang di LP kemarin tadi seperti ada juga hiburan. Selain membubarkan kegiatan hiburan musik, petugas juga meminta kepada para pemilik warung untuk menutup usahanya karena masih buka di luar jam batas waktu yang telah ditentukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Seorang warga di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur menempelkan sejumlah amplop berisi uang di pintu pagar rumahnya bertuliskan pagar kejujuran. Setiap warga bisa mengambil amplop uang lebaran yang ditempel. Inilah suasana lebaran di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga mengambil amplop lebaran di sebuah pagar kejujuran milik rumah salah satu warga. Tak sampai setengah jam, puluhan amplop lebaran ini habis diambil warga sekitar. Tahun sebelumnya tradisi pembagian amplop ini diberikan kepada kerabat dan tetangga yang datang bersilaturahmi. Namun saat pandemi COVID-19 ini, warga desa Dermawan tersebut menggunakan ide kreatifnya sambil terus berbagi rezeki. Ini tadi ngambil berapa amplop?
Satu ya. Nanti buat apa ini? Buat masak. Buat masak. Iya. Lumayan ya. Iya, terima kasih Om. Saya siapkan sekitar 300 amplop. Ini udah 2 hari ini sudah habis sekitar 225 amplop. Melalui aksi berbagi amplop berisi uang yang ditempel di pintu pagar rumah ini, warga dermawan tersebut berharap bisa menggugah warga lainnya yang mampu untuk bisa mengedepankan rasa saling berbagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan.